Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Kusmiati, calon guru penggerak dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Kebutuhan murid dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah minat. Minat merupakan keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Misalnya, si A memiliki minat terhadap musik, sedangkan si B memiliki minat terhadap olahraga. Yang kedua adalah kesiapan belajar. Merupakan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Misalnya, ketika anak akan belajar mengenai bioteknologi, maka mereka harus mengetahui manfaat-manfaat dari makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar itu bekerja dengan cara yang mereka sukai. Ada 3 macam profil belajar, yaitu auditori. Seorang anak akan mudah belajar jika mereka mendengar. Visual, seorang anak akan mudah belajar jika dia melihat. Dan kinestetik, seorang anak akan mudah belajar jika dia bergerak. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 4 macam. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu apa yang dipelajari oleh murid. Konten ini kaitannya dengan kurikulum dan materi pembelajaran. Guru bisa memodifikasi kurikulum dan materi pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik atau dengan minat peserta didik. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid berupaya memahami ide atau informasi. Karena banyaknya perbedaan gaya dan pilihan belajar yang ditunjukkan oleh murid, maka kelas harus dimodifikasi sedemikian rupa agar kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda dapat diakomodasi. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Mereka bisa menunjukkan hasil dari belajarnya dengan misalnya presentasi melalui poster atau presentasi secara langsung. Yang terakhir, diferensiasi lingkungan belajar, yaitu bagaimana cara siswa bekerja dan merasa di dalam pelajaran. Misalnya, menyediakan materi yang mencerminkan berbagai budaya yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Di dalam kelas, guru akan berasumsi bahwa murid yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda dan secara proaktif merencanakan pembelajaran
yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Guru yang memahami bahwa pendekatan belajar mengajar harus sesuai dengan kebutuhan murid akan mencari setiap kesempatan untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, beroperasi pada premis bahwa pengalaman paling belajar yang efektif adalah ketika pembelajaran tersebut berhasil mengundang murid untuk terlibat, relevan, dan menarik bagi murid. Menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konten, proses, produk, atau lingkungan belajar. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Dan alasan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Di ruang kelas yang berbeda, mengajar merupakan sebuah evolusi di mana murid dan guru bersama-sama sebagai pembelajar. Guru mungkin lebih tahu tentang materi pembelajaran, namun mereka juga harus belajar tentang bagaimana murid mereka belajar. Kolaborasi berkelanjutan dengan murid diperlukan untuk memperbaiki peluang belajar agar efektif untuk setiap murid. Kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul sebelumnya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak hidup sesuai dengan kodratnya. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Keunikan-keunikan ini merupakan kekuatan positif yang dapat dikembangkan secara kolaboratif. Dalam pengembangannya, guru berperan dalam memfasilitasi dan menuntun murid agar belajar sesuai dengan kodratnya. Dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid sehingga visi sekolah dapat tercapai. Lalu, apakah saya harus mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Tentu jawabannya adalah ya. Saya harus mengubah pemikiran mengenai pendidikan. Saya harus mulai memetakan kebutuhan peserta didik agar saya dapat mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama harus saya lakukan adalah memetakan kebutuhan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran, misalnya dengan angket, atau dengan melakukan survei, atau dengan wawancara kepada peserta didik. Yang selanjutnya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Misalnya menerapkan strategi konten, strategi pembelajaran diferensiasi proses, atau pembelajaran berdiferensiasi produk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal?
yaitu dengan cara menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan peserta didik, sehingga diharapkan semua kebutuhan peserta didik dapat terakomodasi dalam kegiatan pembelajaran. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.